Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semuanya udah siap ya mengikuti ibadah online sekolah minggu kita hari ini? Masih dengan Budila dan ada siapa adik-adik? Bu Eri di sini. Halo. Yeay. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus ya, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan ngomong kanan kiri, jangan bermain-main sendiri, tapi kita fokus memuji menyembah Tuhan Yesus. Budila undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji kebesaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak kita puji, layak kita tinggikan. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya adik-adik.
Mohon dengan penuh kasih Bu Eri akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa, Dedek. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami boleh melayani anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan, semua karena kasih Tuhan kepada kami. Meskipun ibadah masih dilakukan secara online Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada tengah-tengah kami menyertai memimpin jalannya ibadah kami. Bersyukur Tuhan Yesus buat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami, kiranya Tuhan akan memberkati kesehatan, memberkati kekuatan kepada anak-anak kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus jalannya ibadah kami ke tangan kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan memimpin kami. Ampuni Tuhan Yesus dosa kelemahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan lebih sungguh lagi? Lebih Siap dong. semangat lagi? Bu Eri, Bu Dila siap memuji nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang ajaib. Kita juga mau ya ikut Tuhan kita yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat itu. Kita mau jadi seperti burung adik-adik. Kita mau terbang tinggi bersama Tuhan Yesus. Kita mau pujikan pujian ini dengan penuh semangat ya sambil pakai gerakan. Ku kan terbang, terbang bersama Tuhan Yesus. Katakan firman-Mu Tuhan, kita bagikan
kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Aduh, sudah capek apa belum adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan? Belum dong Bu Eri. Budila aja masih semangat. Yeah. Tentunya adik-adik yang masih kecil-kecil lebih semangat lagi. Betul sekali Bu Eri. Adik-adik, Bu Eri tanya, siapa cinta Tuhan Yesus? Saya. 1, 2, 3, 4, wah semuanya cinta Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Senang sekali ya. Adik-adik cinta Tuhan Yesus. Tentunya papa, mama, kakak, semua keluarga cinta Tuhan Yesus. Kalau keluarga, dalam suatu keluarga semua cinta Tuhan Yesus, tentunya bahagia dong. Haleluya. Pasti Bu Eri. Pasti ya, nggak ada adik-adik. Kalau kita satu keluarga cinta Tuhan Yesus tidak bahagia, nggak ada ceritanya. Ya, Pasti bahagia ya Bu ya. betul Bu Eri. Kalau sudah cinta Tuhan, pastinya suka dengar-dengaran firman Tuhan. Ayo Iya. siapa yang seperti itu lambaikan tangan. Semuanya suka. Ayo kita puji Tuhan ya. Papa cinta Yesus keluarga bahagia. Papa cinta Yesus keluarga bahagia. Papa cinta Yesus keluarga bahagia. Keluarga bahagia.
Adik-adik, tiba saatnya ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, dalam firman Tuhan juga dikatakan ya, kita harus turut kepada orang tua. Itu perintah Tuhan. Semua harus nurut ya adik-adik. Gak ada yang nakal. Semua turut sama orang tua, juga itu menjalankan perintah Tuhan. Kita akan angkat satu pujian jadi hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang mama dan papa, sayang kakak dan adik. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita mau hormat kepada orang tua, terlebih hormat kepada Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Bu Dila, Bu Eri, ucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, selamat sore. Bertemu kembali ya bersama Bu Titi. Lama kita tidak bertemu, puji Tuhan.
Kami perhatikan adik-adik sehat, bahagia, sukacita, dan diberkati Tuhan. Dan terlebih kami melihat adik-adik selalu setia mengikuti sekolah minggu dan semakin pintar, semakin pandai ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, buka telinganya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami datang kepadamu bersama anak-anakmu sekolah minggu, mengucap syukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar bersama-sama, dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua kami. Mengucap syukur Tuhan, berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar mengenai dengar-dengaran firman Tuhan bersama Budila dengan diambilnya dari Samuel ya, kisah Samuel. Adik-adik bisa belajar bagaimana Samuel merespon panggilan Tuhan, bagaimana Samuel taat kepada panggilan Tuhan, Samuel mendengar panggilan Tuhan. Nah, apa tindakan kita kalau kita taat kepada Tuhan? Apa bukti kita, wujud kita kalau kita taat kepada Tuhan? Kita mengasihi Tuhan, kita cinta Tuhan. Apa yang bisa kita tunjukkan? Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan belajar mengenai dengar-dengaran kepada orang tua. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Ayo kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di sini dituliskan untuk kita semua anak-anak, supaya kita mendengarkan didikan ayah kita dan tidak menyia-nyiakan atau mengabaikan ajaran ibu kita, yang artinya kita harus menghormati orang tua kita. Mengapa di sini harus sendiri-sendiri ya, dengar-dengaran kepada didikan ayah dan ibu? Karena mungkin ya, keduanya mempunyai karakter yang berbeda ya. Kalau ayah kita mempunyai karakter yang keras dan tegas, ibu mempunyai karakter yang lembut, tapi semuanya berjalan bersama-sama mendidik kita supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Juga kita di dalam Amsal 4 ayat yang ke-13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya,
peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jadi kita akan memelihara didikan orang tua kita, menjaga didikan orang tua kita. Adik-adik, firman ini mengatakan supaya kita dengar-dengaran kepada orang tua kita. Siapa anak-anak sekolah minggu yang suka menurut orang tuanya, suka mendengarkan, mengindahkan nasihatnya? Ada yang suka menurut, suka mengindahkan nasihatnya? Puji Tuhan, ternyata anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh memperhatikan ya. Sudah berapa lama adik-adik belajar sekolah minggu lewat online? Beberapa hal yang kita sudah pelajari ya, sebagai anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberikan buah roh di dalam hidupnya, supaya kita melakukannya, di mana di situ banyak hal yang kita pelajari. Kita mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita, kita taat kepada orang tua kita setia kepada orang kita mencintai orang tua kita. Itulah adik-adik sifat anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu semuanya yang menghormati orang tuanya. Mengapa adik-adik kita harus dengar-dengaran, harus menurut, harus taat kepada orang tua kita? Karena orang tua kita merupakan wakil Allah di dunia ini yang membantu membesarkan kita sejak kita dilahirkan. Orang tua kita dipakai Allah untuk mendidik, untuk mengajar kita, supaya kita menjadi anak-anak yang berguna. Selain itu, orang tua kita merupakan perpanjangan tangan Allah dalam melakukan kewajiban memelihara. Oleh sebab itu adik-adik, tidak baik, tidak pantas kalau anak-anak suka membantah, suka membangkang kepada orang tuanya. Kita harus mengasihi dan mentaati orang tua kita. Ada enggak ya kira-kira adik-adik yang masih suka membantah atau membangkang kepada orang tua kita? Kalau diberi nasihat, marah-marah? Boleh enggak ya? Tidak boleh ya. Itu tidak boleh, karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Kalau mungkin ada adik-adik yang masih suka marah, suka membantah, ayo kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan supaya kita dikaruniai Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita menjadi anak yang menyenangkan orang tua kita dengan jalan
kita dengar-dengaran kepada orang tua kita mentaati orang tua kita mendengarkan, mengindahkan nasihatnya, maka niscaya kita hidup dekat dengan Allah. Hindari perbuatan yang tidak baik, yang suka membantah orang tua, yang tidak tunduk kepada orang tua, karena itu merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah. Nah, adik-adik, kita bisa melihat dari kisah Iska, ya adik-adik, Iska yang taat dan dengar-dengaran kepada bapaknya. Siapa bapaknya Iska? Ayo, siapa yang masih ingat? Iska yang mau dipersembahkan, Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham adalah bapak yang taat kepada Tuhan, sehingga anaknya pun melihat bapaknya yang taat, anak pun menjadi taat. Abraham diperintahkan supaya Abraham mempersembahkan Iska, ya. Iska dibawa ke Gunung Moria, di sana nanti akan disembelih adik-adik. Bagaimana takutnya? Tapi Abraham taat. Demikian pula Iska taat. Dia tidak berontak saat Iska diikat, ya. Diikat, dia pun tidak, kenapa saya diikat? Tidak adik-adik. Tapi dia menurut saja, sampai pisau pun sampai mau membelah dia, tetapi adik-adik, di situ karena Abraham taat, anaknya taat, sehingga semua itu tidak terjadi. Tuhan menggantikannya seekor kambing. Di sini bisa adik-adik lihat di dalam Kejadian pasal 22. Ya, di sini setelah Iska diikat dan Bapak Abraham sudah mau memotong, ada suara yang berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini ketaatan Abraham. Dan Iska pun sebagai anaknya, dia mencontoh bapaknya yang taat juga, ya. Nah, adik-adik, disitulah di saat kita menghormati orang tua kita, di situ ada janji Allah. Kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca bersama-sama, ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi, hormat kepada orang tua, menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Ya, tadi seperti nyanyian juga dikatakan ya, kalau kita menghormati orang tua, kita akan berbahagia, kita akan panjang umur. Ya, inilah janji kalau kita menghormati orang tua kita. Tapi bagaimana kalau kita tidak menghormati orang tua kita? Kita suka membantah, kita suka tidak mendengarkan nasihatnya, tidak mengindahkan nasihatnya. Apa yang akan kita dapatkan? Tuhan Allah tidak segan-segan akan menghukum kita yang tidak menghormati orang tua, yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak hanya berbicara saja, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Apa yang bisa kita tunjukkan ya? Kalau kita tidak taat, tidak patuh kepada orang tua kita, tidak menghormati orang tua kita, kita akan mendapat hukuman. Kita akan buka di dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-15 dan 17 ya. Keluaran 21 ayat yang 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Apa adik? Akan dihukum mati. Berarti ini tidak menghormati ayahnya, bahkan dia memukul ayahnya, bahkan ibunya. Yang ke-17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, adik-adik, berat ya hukumannya. Berarti apa yang adik-adik pilih? Mana yang adik-adik suka? Mendapat janji atau mendapat hukuman? Pasti kita ingin mendapat janji ya. Kita akan berbahagia. Kita akan diberi umur panjang. Oleh sebab itu, ayo adik-adik, kita akan bersama-sama untuk belajar menghormati orang tua kita, supaya kita menerima janji Tuhan. Terlebih kita menerima janji Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kalau kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melakukan kehendaknya, yaitu mengasihi orang tua kita, melakukan kebenaran, hidup yang baik, seperti di dalam buah-buah roh itu ya, kita akan menerima janji Tuhan, yaitu keselamatan. Inilah adik-adik yang bisa Bu Titik sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat kita semua. Jangan lupa kita harus menghormati orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang singkat ini, namun kami bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami supaya kami mengasihi Engkau, mengasihi orang tua kami Tuhan. Itulah bukti bahwa kami sangat mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kami. Dan sebentar kami akan pulang, biar Tuhan akan memberkati kami dan mengajar kami setiap saat. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan memberkati.